Oke, kita lanjut lagi di video atau penjelasan selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk di bahasa saja, yaitu hukum 1, 2, 3 Newton. Jadi ini juga sudah saya jelaskan di semester 1 tentang hukum Newton tentang gerak, yaitu menjelaskan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Saya masuk aja langsung ke summary-nya ya. Nah, ini adalah summary dari hukum Newton. Kalau secara matematis, hukum Newton itu aksi jumlah gaya sama dengan 0. Jadi penjumlahan gaya secara vektor ini sama dengan 0. Itu hukum pertama. Yang kedua adalah hukum Newton yang kedua, yaitu jumlah gaya adalah massa dikali dengan kecepatan. Jadi ini adalah inersia ya, kalau kita bicara gaya inersia pada gedung kita. Nah, inilah hukum 2 Newton, inilah sebenarnya yang melandasi, yang mendasari perhitungan beban gempa pada struktur kita. Nah, yang ketiga adalah hukum ketiga Newton, yaitu aksi sama dengan reaksi. Oke, aksi sama dengan reaksi. Oke. Nah, ini juga yang kita terapkan pada statika kita, yaitu aksi di sini adalah beban luar, sedangkan reaksi adalah reaksi perletakan atau reaksi tumpuan. Bisa gaya-gaya dalam juga, itu adalah responnya. Ketiga adalah deformasi. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang gaya dulu. Gaya, kalau secara umum adalah suatu bentuk perubahan. Ini kita bisa lihat di sini. Dan kita tahu bahwa gaya itu mempunyai garis kerja. Garis kerjanya, gaya itu bisa dipindahkan sepanjang dia berada dalam garis kerjanya. Seperti itu. Panah ini adalah arahnya. Oke. Dalam fisika mekanika, gaya adalah sesuatu yang membuat suatu benda mengubah kecepatannya. Sedangkan dalam bidang teknik sipil, dalam mekanika teknik, gaya dapat diartikan sebagai muatan yang bekerja pada suatu konstruksi. Jadi muatan yang bekerja pada suatu konstruksi. Oke, kalau kita di teknik sipil, gaya ini kita sebut juga beban, bisa beban. Oh, gaya luar berarti beban luar. Di sini ada beban mati, beban hidup, beban angin, gempa, dan seterusnya. Oke. Nah, ini contoh aplikasi di bidang teknik sipil. Bagaimana distribusi beban luar pada konstruksi teknik sipil? Nah, ini kita bisa lihat di sini nih. Oke, mulai dari beban atap diaplikasikan ke kuda-kuda kita, kuda-kuda diaplikasikan ke kolom, hingga sampai didistribusikan ke pondasi. Begitu juga beban yang bekerja pada lantai. Jadi beban lantai pertama tentu saja didistribusikan. Misalnya beban manusia ini didistribusikan ke lantai, lantai akan mendistribusikan ke balok, terus balok distribusikan ke kolom hingga sampai di pondasi. Nah, kita bisa lihat nih. Ini adalah salah satu distribusi beban pada beban luar ya, pada konstruksi sipil. Nah, ini pada jembatan misalnya, contoh pada jembatan. Jadi di dalam struktur-struktur kita ini itu terdapat gaya-gaya dalam, khususnya gaya normal ya, aksial, tarik atau tekan, akibat beban yang bekerja pada jembatan, akibat beban luar, misalnya beban kendaraan, berat sendiri struktur, berat sendiri lantai, dan seterusnya. Nah, misalnya pada jembatan kabel stay di sini ya, akibat beban yang bekerja pada lantai ini, maka di dalam kabelnya ini akan mengalami gaya tarik. Besarnya gaya tarik tentunya bisa dihitung. Di pilarnya atau tower atau pilon ini juga terdapat beban yang bekerja, seperti itu, yang diteruskan ke fondasi. Nah, ini lagi contoh lagi adalah beban truk pada jalan raya, yaitu di sini besarnya adalah 500 kN atau 50 ton. Jadi di sini juga beban pada roda-roda ini adalah gaya juga. Misalnya beban gandar ini beratnya adalah besarnya adalah 225 kN per gandar, yang di depan adalah 50 kN. Ini lagi. Oke. Ini kita bisa lihat dinding pengisi konvensional seperti apa bebannya ya. Oke. Nah, ini lagi.
Ini adalah untuk distribusi beban pada konstruksi sipil, misalnya dinding penahan tanah atau DPT, biasa juga kita sebut TPT, tembok penahan tanah, atau turap ya. Turap juga bisa kita sebut, atau sheet pile ya, turap atau sheet pile, bisa sheet pile. Ini adalah sheet pile nih yang di bawah nih, sheet pile baja, ada juga sheet pile beton atau dinding penahan tanah. Nah, ini bagaimana distribusi bebannya, gayanya. Nah, tentu saja distribusi akibat tekanan tanah aktif di sebelah ini. Oke. Nah, distribusi beban pada konstruksi sipil. Nah, ini tadi juga kita sudah bahas. Beban pada lantai didistribusikan ke kolom, nanti kolom akan meneruskan ke pondasi. Nah, karakteristik gaya. Karakteristik gaya tentu saja yang pertama mempunyai besaran atau nilai atau magnitude. Tentu saja satuannya adalah kilogram, force ya, kilonewton, newton, ton force dan seterusnya. Oke. Yang kedua adalah dia mempunyai massa, mempunyai arah. Mempunyai arah, artinya arahnya jelas mau kemana. Jadi kalau kita bicara gaya, tidak cukup hanya menyebut 10 ton, 20 ton, tapi harus memastikan 10 ton, 20 ton tersebut arahnya kemana, ke atas, ke bawah, ke samping, dan ke kanan atau kemana, seperti itu. Yang ketiga adalah mempunyai titik tangkap atau resultan. Jadi kalau ada beberapa gaya, kalau digabungkan dia akan mempunyai yang namanya titik tangkap atau resultan, atau penjumlahan gaya-gaya secara vektor. Oke. Dan karena mempunyai nilai dan arah, maka gaya adalah vektor. Oke. Vektor. Displacement juga adalah vektor karena mempunyai nilai dan arah. Oke. Nah, apa itu garis kerja gaya? Garis kerja gaya tadi sudah dijelaskan di depan, itu adalah lintasan gaya yang panjangnya tak terhingga yang terdapat pada vektor gaya tersebut. Nah, itu tadi pastikan bahwa gaya itu bisa kita pindahkan kemanapun selama berada di dalam garis kerja gaya tersebut. Nah, ini adalah sistem gaya, ada koliner, ada koplanar, konkuren. Nanti kita bisa dipelajari lebih detail lagi di semester 1 atau semester 2 kemarin. Nah, ini jenis-jenis gaya atau beban pada konstruksi teknik sipil. Ini ada gaya terpusat atau beban terpusat ya. Beban yang bekerja secara terpusat. Contohnya misalnya adalah kalau misalnya di atas struktur kita ada kolom praktis. Itu kalau tidak kita perhitungkan sebagai kolom struktur, maka dia akan menjadi beban titik. Terus beban roda kendaraan juga menjadi beban titik. Yang kedua adalah beban terbagi rata atau distribusi load, beban yang bekerja secara merata dengan jarak tertentu. Contohnya misalnya beban dinding yang bekerja pada balok. Oke, jadi beban dindingnya tentu saja adalah beban merata yang akan didistribusikan kepada balok yang di bawahnya. Oke, nah ini juga gaya momen ya, gaya momen atau gaya rotasi yang timbul karena akibat adanya suatu gaya dengan lengan tertentu. Jadi kalau namanya momen, momen itu punya lengan seperti ini. Jadi momen itu adalah gaya dikali dengan lengannya, di mana lengannya haruslah tegak lurus terhadap garis kerja gaya. Oke, nah ini contoh momen ya, momen yang timbul di sini. Oke, seperti ini. Nah, momen puntir. Puntir itu adalah momen puntir itu adalah momen juga. Oke. Cuman dia sifatnya memutar sumbu. Memutar sumbu penampang seperti ini, kita bisa lihat nih. Oke. Atau ini dia akan memutar seperti ini. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam analisis dan desain struktur sipil ya. Ini yang diterapkan pada proyek-proyek di konsultan, kita sebagai konsultan ya, seperti ini kira-kira. Saya bahas saja secara global. Misalnya adalah dari pertama tentu saja Anda butuh data-data perencanaan, mulai dari soil investigasi atau penyelidikan tanah, ada data topografi juga atau data kontur ya, atau peta existing ya. Oke, atau peta situasi bisa dikatakan seperti itu, dia ada dalam topografi. Terus yang ketiga adalah hidrologi, data hidrologi, muka air banjir, posisi banjir, debit andalan dan seterusnya. Oke. Yang kedua adalah kondisi pembebanan. Nah, pembebanannya tuh mau diterapkan ke struktur kita tuh seperti apa? Beban matinya bagaimana, beban hidupnya bagaimana? Beban hidup tergantung dari fungsi bangunan, beban anginnya bagaimana, beban gempanya tergantung lokasinya di mana.
Nah, yang ketiga adalah model geometrik struktur. Jadi gambar arsitektur yang kita terjemahkan menjadi gambar struktur. Karena namanya konstruksi kita, tentu saja dia punya struktur, dia punya tulang utama atau struktur utama. Yang keempat adalah code standar yang akan kita pakai. Tentu saja di sini SNI. Kalau SNI-nya belum ada, maka kita merefer ke standar-standar luar, misalnya apakah dengan ACI, apakah dengan JIS, atau misalnya dengan ACI, AISC atau LRFD dan seterusnya ya, ISC, LRFD. Oke. Terus dari data ini kita akan lakukan yang namanya desain awal atau preliminary. Terus kita lakukan yang namanya analisa struktur, kita lakukan desain dan optimasi. Kalau strukturnya aman, maka kita bisa melakukan struktur aman dan ekonomis, maka kita sudah bisa membuat report desain, gambar dan spek. Tapi strukturnya aman tapi belum ekonomis, nah mungkin masih bisa kita minimize sedemikian rupa, sehingga kita akan mendapatkan struktur yang optimum, yang aman, nyaman, ekonomis, stabil, seperti persyaratan di awal tadi. Setelah itu baru kita melakukan pembangunan. Oke. Jadi rangkaian cerita dari sini sampai di report desain inilah rangkaian cerita sebagai seorang perencana atau konsultan. Sedangkan di sisi pembangunan ini adalah rangkaian di sisi konstruksinya atau kontraktor ya. Nah, ini tipe-tipe bentuk struktur. Sini ada struktur balok atau balok sederhana ya. Strukturnya hanya menahan beban vertikal saja. Sini kita bisa lihat ya. Struktur balok itu struktur yang mampu menahan seluruh komponen gaya dalam atau internal force seperti gaya normal, gaya geser, dan gaya lentur dan gaya torsi. Nah, yang kedua adalah struktur kaku, rangka kaku atau rigid frame. Oke, itu struktur portal yang tersusun dari batang-batang yang dihubungkan dengan sambungan kaku atau rigid membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, ini adalah bentuk struktur yang kita sebut portal atau frame ya. Nah, struktur tentu saja mampu menahan seluruh komponen gaya dalam. Jadi akibat adanya gaya luar tadi, dia bisa menahan itu gaya dalam seperti gaya normal, gaya geser, dan gaya lentur dan torsi. Nah, inilah rangka batang, struktur rangka batang atau truss frame. Struktur yang tersusun dari batang-batang yang dihubungkan membentuk segitiga. Jadi ciri-cirinya adalah dia berbentuk segitiga. Sambungan di ujungnya adalah berupa baut atau pin. Oke. Sehingga asumsi dasarnya adalah gaya geser atau momen lentur yang terjadi pada ujung batang ya, itu dapat dihilangkan. Jadi ini strukturnya hanya didesain mampu menerima gaya normal atau gaya aksial saja. Jadi di dalam batang-batang ini dari struktur kita ini hanya mengalir gaya normal saja atau gaya aksial saja. Bisa normal tarik, bisa normal tekan, atau aksial tarik atau aksial tekan. Inilah struktur kabel. Struktur kabel itu adalah struktur yang bekerja gaya pada struktur kabel itu hanya gaya tarik saja. Prinsipnya adalah gaya tarik. Jadi kabel itu kan hanya bisa menahan gaya tarik, tidak mungkin bisa menahan gaya tekan. Nah, materialnya tentu saja dari material baja mutu tinggi. Oke. Jadi secara prinsip di struktur itu didesain hanya menerima normal tarik. Nah, inilah contoh pemodelan simple beam kita itu seperti apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga. Nah, ini kita bisa lihat nih simple beam. Ini juga simple beam, balok sederhana terputus ya. Nah, ini cantilever beam karena dia bisa melayang, ini bisa melayang. Ini juga cantilever beam. Oke. Nah, ini juga adalah cantilever beam, jadi berbentuk cantilever. Ini adalah gerber atau sendi dalam. Ini adalah struktur gerber ya. Kita bisa lihat nih, seperti kalau di kayu itu adalah sambungan bibir lurus. Nah, inilah pelengkung 3 sendi. Jadi strukturnya sebenarnya berbentuk portal, cuman dia putus-putus ya. Kita sebutnya pelengkung 3 sendi.
Ini juga masih pelengkung 3 sendi. Ini adalah struktur jembatan rangka, jadi yang masuknya adalah struktur keras tadi. Jembatan kabel stay, ini adalah kabel stay, ini adalah kabel-kabelnya, kabel struktur, ini adalah gelagarnya, struktur gelagar, ini adalah struktur pilon. Distribusi bebannya juga akan seperti ini. Oke, ini saya nggak tahu. Nah, ini adalah rangka kaku atau rigid frame atau portal. Ini seperti ini. Ini kita sebutnya. Tadi kita juga udah bahas. Ini juga masih rangka kaku atau rigid frame. Di sini kita bisa lihat ini portal-portal yang warna merah nih. Jadi kalau dimodelkan dalam struktur kita misalnya di dalam program akan seperti ini. Ini juga masih termasuk rangka kaku atau rigid frame. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Nanti selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya adalah masih membahas tentang statika portal 3 sendi.